Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Christian Giorayun dari kelas M5 dengan NIM 2110417523 akan presentasi dan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam membentuk badan usaha dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya mengambil badan usaha koperasi CU Banuri Harapan Kita. Adapun latar belakang dan sejarah singkat dari CU Banuri Harapan Kita. Pada bulan Maret tahun 1994, keluarga besar Nusa Tenggara Timur yang ada di Kecamatan Balai Batang Tarang yang dimotori oleh Bapak Filipus Lada mengadakan pertemuan untuk mendirikan usaha bersama yang disingkat UB. Sejumlah 15 kepala keluarga sepakat untuk bergabung dan sepakat untuk mengumpulkan sebesar 35.000 per bulan. Rencananya, dengan uang yang terkumpul tersebut digunakan untuk membeli sebuah mobil bekas untuk usaha bisnis di bidang angkutan umum. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Juni 1995, rencana yang telah disepakati berubah dan akhirnya membentuk sebuah badan usaha kredit union dengan nama Membangun Manusia Mandiri Harapan Kita, yang disingkat dengan nama Kredit Union Banuri Harapan Kita. Para pendiri saat itu sepakat dan berkomitmen menjadikan wadah kredit union ini sebagai sarana untuk mengumpulkan orang-orang yang punya visi yang sama dalam mengembangkan usaha perekonomian keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun tokoh-tokoh pendiri kredit union tersebut adalah 1. Bapak Filipus Lada, 2. Bapak Gaspar Eso Deso, 3. Bapak Benyamin Janggu, 4. Bapak Rensius Gedo Gama, 5. Bapak Naftali De Cauze, 6. Bapak Aloysius Alot, 7. Bapak Stefanus Sijidun, 8. Bapak Yosef Mbegu, yang ke-9. Bapak Pransido, yang ke-10. Bapak Alexander Nipu, dan yang ke-11 Bapak Salomo Kola Ola, yang ke-12 Bapak Yakobus Kea dengan modal awal sebesar 750.000. Dengan jumlah anggota pada saat berdiri sejumlah 20 orang, dan dengan tekad yang tidak mengenal lelah dan pantang menyerah, pengurus periode awal yang diketuai oleh Bapak Filipus Lada terus maju. Adapun aspek-aspek mengenai badan CU Banuri Harapan Kita. Yang pertama adalah aspek sosial, yaitu aspek terhadap masyarakat. Aspek terhadap masyarakat dapat berupa bagaimana tanggapan masyarakat terhadap badan usaha yang didirikan tersebut. Tanggapan masyarakat terhadap koperasi kredit CU Banuri Harapan Kita, yakni mereka sangat mendukung badan usaha CU Banuri Harapan Kita tersebut. Alasannya karena mereka merasa sangat terbantu dengan terbentuknya CU tersebut. Masyarakat sangat terbantu karena CU memberikan program simpan pinjam, kredit, serta tabungan. Pihak CU juga sering memberikan bantuan terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan di wilayah pedesaan maupun di pelosok-pelosok kampung. CU Banuri Harapan Kita juga mendirikan kafe, minimarket, dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang dapat diharapkan menjadi daya dukung bagi anggota dan masyarakat sekitar untuk pengembangan potensi diri dan lingkungan. Yang kedua adalah aspek hukum. Aspek hukum dalam bisnis merupakan suatu kaidah yang bertugas dalam mengatur segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan perdagangan, keuangan, industri yang dikaitkan terhadap produksi, jasa, pertukaran barang dengan uang. Setiap kegiatan dalam melakukan suatu usaha maupun bisnis perlu adanya hukum untuk melindungi dan juga menegakkan keadilan. Sama pada bidang lain pun, kehadiran hukum memang sangat diperlukan. Hukum yang punya sifat mengikat tersebut dapat membuat siapapun mempunyai rasa tanggung jawab dan takut akan melakukan tindakan melanggar hukum. Tanpa adanya hukum, maka segalanya akan kacau dan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Dan setiap usaha tentu memiliki badan hukum tersendiri. Begitu juga dengan CU Banuri Harapan Kita. Badan usaha swasta ini memiliki badan hukum untuk memperkuat legalitas dan eksistensi secara hukum. Maka, pada tanggal 14 April 1997,
pemerintah melalui Kantor Koperasi Kabupaten Sanggau mengeluarkan badan hukum dengan nomor 813.ABHH 1997 tanggal 14 April 1997 untuk Kredit Union Banuri Harapan Kita. Yang ketiga adalah aspek pemasaran. Dalam memasarkan program CU Banuri Harapan Kita sering melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menarik mereka menjadi bagian anggota CU Banuri Harapan Kita. Mereka juga menyebarkan informasi tentang program mereka melalui sosial media dan juga brosur-brosur yang dibuat dan dibagikan di jalan-jalan raya dan juga perkampungan. Oleh karena itu, CU Banuri Harapan Kita bisa cepat mendapatkan anggotanya dan bisa mengembangkan koperasi mereka dengan baik dan cepat. Selanjutnya adalah aspek karyawan. Aspek karyawan adalah bagaimana kinerja karyawan koperasi kredit CU Banuri Harapan Kita terkait dengan kerja sama karyawan. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa karyawan memiliki komunikasi yang baik dengan sesama karyawan maupun dengan atasan mereka. Mereka beralasan bahwa setiap pekerjaan yang ada itu memiliki kesinambungan dan keterkaitan dengan pekerjaan lainnya. Karyawan sudah mengetahui dan memiliki kesadaran tentang aturan yang dibuat di tempat kerja. Meskipun demikian, masih ada karyawan yang datang terlambat dari jam masuk kantor, walaupun tidak sering dilakukan dan memiliki alasan keterlambatan masuk kantor maupun waktu istirahat dan jam pulang. Serta karyawan tidak masuk tanpa keterangan, tidak mendominasi absensi karyawan. Absensi didominasi oleh alasan dinas. Karyawan Koperasi Kredit CU Banuri Harapan Kita sudah memiliki kinerja yang baik yang dilihat dari keterampilan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Aspek keuangan melalui laporan keuangan, yaitu aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan dan jenis investasi, beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Dari aspek keuangan tersebut, dapat diberikan penilaian apakah sebuah usaha dapat dinyatakan layak atau tidak untuk dijalankan dengan beberapa alat analisis. Penilaian aspek keuangan meliputi hal-hal seperti: yang pertama adalah sumber dana yang diperoleh, yang kedua, kebutuhan biaya investasi, ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi, yang keempat, proyek neraca dan laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu kriteria penilaian investasi. Demikian presentasi dan penjelasan dari aspek-aspek dalam membentuk badan usaha. Semoga dapat dimengerti dan diterapkan untuk membentuk badan usaha lainnya. Sekian dari saya, terima kasih.